Aku pernah berpikir bahwa membuang anakku adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang berantakan. Kini, setiap malam, keputusan itu menghantuiku. 10 tahun lalu, aku hanyalah perempuan biasa yang bekerja serabutan di ibu kota. Hidup pas-pasan, tanpa keluarga, tanpa pegangan. Di tengah kelelahan itu, aku jatuh cinta pada seorang pria yang datang dan pergi tanpa janji. Ia tidak pernah menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Yang aku tahu, dia tampan, sopan, dan terlalu dewasa untuk pria sepertinya. Ketika aku hamil, pria itu sudah menghilang. Nomornya mati. Alamatnya tak pernah jelas. Aku panik, takut, malu. Aku tak tahu siapa bapak dari anak yang kukandung. Dan dunia seakan menertawakanku. Perempuan bodoh yang hamil tanpa suami, tanpa kepastian. Saat anak itu lahir, aku menatap wajahnya lama sekali. Tangisnya kecil, rapuh, dan polos. Tapi ketakutanku lebih besar daripada cintaku. Dalam kondisi putus asa, aku menitipkannya di sebuah panti asuhan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Aku bilang pada diriku sendiri, dia akan hidup lebih baik tanpa aku. Tapi itu bohong. Sejak hari itu, hidupku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali melihat anak kecil, dadaku sesak. Setiap malam, wajah bayi itu datang dalam mimpi memanggilku dengan suara yang tak pernah kudengar di dunia nyata. Tahun-tahun berlalu, hidupku membaik, tapi hatiku kosong. Hingga suatu hari, aku bekerja sebagai staf kebersihan di sebuah gedung perusahaan besar. Semua orang tahu perusahaan itu, milik seorang CEO ternama, salah satu orang terkaya di negeri ini. Suatu sore, gedung itu gempar. Putra sang CEO datang berkunjung. Semua karyawan berbaris rapi menyambutnya. Aku hanya menunduk, tak ingin menarik perhatian. Namun, saat pria itu melewatiku, jantungku berhenti berdetak. Wajahnya, matanya, ada sesuatu yang terlalu familiar. Aku menatapnya tanpa sadar. Dan pria itu pun berhenti melangkah. Ia menoleh ke arahku, memandangku lama, seolah mencoba mengingat sesuatu yang hilang. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruangan HRD. Tanganku gemetar. Di sana, pria itu sudah duduk menungguku. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ibu, saya sudah lama mencari Anda. Duniaku runtuh." Ia menjelaskan segalanya. Ia adalah anak yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia diadopsi oleh keluarga kaya, keluarga CEO itu. Sebelum meninggal, sang CEO mengungkapkan kebenaran tentang asal-usulnya, dan pria itu mulai mencari ibu kandungnya. Lalu kalimat yang paling menghancurkan hatiku keluar dari mulutnya. Ayah kandung saya adalah putra sang CEO, dan ibu satu-satunya yang tahu kebenarannya. Aku menangis. Lututku lemas. Anak yang kubuang karena takut kemiskinan ternyata adalah cucu dari seorang CEO besar. Bukan kekayaan yang membuatku hancur, tapi kenyataan bahwa aku membuang anakku karena ketakutan, padahal ia adalah anugerah terbesarku. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Apa ibu menyesal? Aku mengangguk, menangis tanpa suara. Ini penyesalan terbesarku dalam hidup. Ia tak memelukku, tapi sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kita tidak bisa mengulang waktu, tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan sekarang." Hari itu, aku sadar, penyesalan tak bisa mengubah masa lalu. Namun kejujuran dan keberanian mungkin masih bisa menyelamatkan sisa hidupku. Dan sejak saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan pernah lagi membuang cinta karena rasa takut.